Halo semuanya, kembali lagi ke channel Penerbit Haru. Di sini ada aku, Lia Indra Andriana, dan juga Andri Setiawan. Oke, hari ini kami kedatangan tamu yaitu Kak Sofia Mega, seorang booktuber dan penulis ya. Silakan memperkenalkan diri dulu. Oke. Halo semuanya, aku Sofia Mega dan biasa berbagi cerita di YouTube dan media sosial lainnya soal produktivitas sih sebenarnya, dan salah satunya soal buku. Makanya ditulis juga nggak jauh-jauh dari pembuatan konten di media sosial. Lebih tepatnya soal personal branding. Personal branding. Yang aku tahu kan Kak Mega ini adalah seorang booktuber. Boleh jelasin nggak sih booktuber ini apa sih sebenarnya? Untuk booktuber itu kepanjangannya sih book youtuber. Jadi teman-teman yang memang mengkhususkan channelnya membahas tentang buku atau lebih luas lagi soal literasi. Nah, yang jelas ada kaitannya dengan buku gitu sih. Oke. Kalau menurut Mega sendiri di Indonesia itu komunitas booktuber itu seperti apa sih? Kalau aku ngelihat sih sebenarnya masih sedang tumbuh karena dia baru. Kalau misalnya kita lihat dari luar negeri, channelnya udah mulai besar-besar gitu. Itu pasti dipengaruhi juga oleh pembaca orang luar, terus juga karena dia berbahasa Inggris sifatnya lebih global. Nah, kita sebagai orang Indonesia karena baru memulai gitu, mungkin kurang dari 10 tahun. Jadi pertumbuhannya masih awal gitu, jadi masih baru lahir nih komunitas ini. Jadi ini jadi salah satu peluang yang perlu dicoba untuk teman-teman yang suka baca buku karena ekosistemnya masih baru, pemainnya belum banyak dan wajib diramaikan sih. Tadi kan nyebut ini merupakan sebuah peluang ya. Peluang yang dimaksud itu sebenarnya apa sih? Apakah peluang untuk mendapatkan uang atau mendapatkan apa? Kalau sebagai seorang booktuber itu apa yang sebenarnya pengen didapat? Kalau goals ya, tujuan, sebenarnya setiap orang punya tujuannya masing-masing dan sebaiknya begitu. Karena kalau misalnya disatukan, kalau channel yang berhasil itu yang bisa dapat AdSense besar, nanti yang lainnya pada kehilangan tujuannya sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau misalnya ada satu teman yang memang ingin membuktikan gitu kalau channel booktube atau channel literasi itu bisa kok dimonetisasi, bisa kok menghasilkan. Oke, bisa. Ada nih udah yang main, kita coba cari siapa lagi. Misalnya ada temenku yang mencoba membahas buku itu dengan cara elaborasi dan itu tidak semua orang bisa kan. Oke, berarti ada satu lagi. Nah, kalau aku sendiri sih sebenarnya lebih ke itu tadi, lebih ingin sebagai apa ya, karena suka sama komunikasi, terus suka nulis, dan apa ya, ini jadi salah satu alat aja, salah satu media untuk membagikan apa yang aku suka. Tapi kalau goalsnya sendiri untuk memperkenalkan karya sendiri, sebenarnya lebih ke situ. Jadi kalau misalnya aku udah bisa memperkenalkan karyaku, udah bisa ada teman-teman yang mengikuti, aku udah seneng gitu. Meskipun tidak bisa memenuhi tujuan-tujuan teman-teman yang lain, dan memang seharusnya gitu. Silakan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya tadi ngobrolin soal karya sendiri. Bisa nggak diperkenalin karya itu tentang apa dan apa yang ingin disampaikan lewat karya itu? Jadi buku yang aku tulis sendiri tuh judulnya Lo Ngerti Siapa Gue. Karena aku ngerasa dari judul itu orang-orang itu secara tidak sadar, meskipun gengsi mengakui, mereka tuh pengen dikenal orang lain daripada memperkenalkan dirinya dulu gitu. Sebenarnya ke arah situ. Nah, subjudulnya adalah membangun personal branding melalui media sosial tanpa harus jadi selebgram. Sebenarnya ini kalau aku belajar branding, personal branding itu sebenarnya hanya saat kuliah gitu kan. Kalau bekerja memang belum yang berpengalaman banget, tapi aku coba sampaikan lewat sudut pandang bahwa media sosial itu bisa dipakai untuk dapat benefit yang lain, bukan hanya jadi selebgram gitu. Nah, gimana caranya bisa mendapatkan benefit kayak misalnya dapat kerjaan tapi kita nggak perlu apply, kita malah yang di email, itu harus kita sampaikan di media sosial, bukan hanya ikut-ikutan selebgram melakukan apa. Nah, jadi lewat cerita-cerita sederhana, lewat pengalaman-pengalaman dan
ada sedikit teori-teori komunikasi juga gitu lewat personal branding manifesto di sana, tapi aku coba sampaikan itu secara sederhana. Kalau misalnya mau masuk ke teknisnya lagi, mungkin bisa nulis selanjutnya atau ke referensi buku personal branding yang lain sih. Berarti bisa diharapkan buku selanjutnya nih. Pengen ya, tapi harus belajar banyak lagi. Oke. Berarti Mega sendiri apakah udah pernah, kan fokusnya untuk masalah apa ya, perbukuan juga ya. Kalau dari sisi perbukuan pernah nggak berkolaborasi atau apa dengan penerbit atau penggiat perbukuan yang lain? Kalau untuk kolaborasi di ekosistem literasi gitu ya, itu malah banyak sekali gitu, daripada misalnya main ke ekosistem lain yang sangat besar, karena pemainnya udah banyak kan. Nah sedangkan penerbit di Indonesia tuh banyak sekali, jadi sudah banyak bekerja sama sih sama penerbit yang lain, penulis-penulis, bahkan booktuber sendiri gitu. Kolaborasi biasanya mereview buku mereka atau langsung tukeran konten nih kayak sekarang ini. Oh gitu, langsung ya. Kalau misalnya berarti kan Mega udah banyak melakukan kolaborasi dengan berbagai penerbit dan penulis. Kalau menurut kamu sendiri, kolaborasi seperti apa sih yang kamu nilai efektif dan nggak efektif? Oke. Jadi biasanya penerbit dan penulis itu menghubungi booktuber atau book reviewer secara acak. Padahal setiap booktuber itu punya kecenderungannya sendiri-sendiri. Kalau dia dikasih buku secara random, pertama belum tentu buku itu kebaca. Kedua, gak ada yang nonton karena misalnya ada channel-channel tertentu yang dia, kalau aku sendiri lebih banyak buku-buku pengembangan diri gitu. Yang teman lain ada yang suka bahas tentang misteri gitu, akan berbeda. Kalau misalnya aku disuruh membaca buku misteri bisa, tapi aku tidak bisa membahasnya secara penuh. Jadi menganggapnya kayak ini suatu hal yang baru, yang menyenangkan gitu. Nggak bisa yang all out dan nggak sesuai apa ya target pembaca yang suka gitu. Ketepatan orang-orang mengetahui informasi buku itu sih yang sayang aja gitu kalau salah sasaran. Berarti harusnya PR dari penerbit itu selain cuma random ngasih buku, mereka harusnya tahu ya siapa yang mereka kasih dan apakah sesuai dengan penerbitnya itu sendiri gitu ya. Tolong dicatat ya. Oke, kalau kedepannya dari Mega sendiri ada rencana untuk nulis lagi atau rencana menggapai apa yang masih belum tercapai saat ini? Pertama pengen sekolah lagi. Oke. Soal komunikasi. Kedua karena pasti harus meninggalkan Malang kalau pengen sekolah lagi gitu kan. Booktuber di Malang tuh belum banyak. Jadi kayak rasanya sedih sekali kalau misalnya berhenti gitu aja gitu. Tapi aku tidak tahu permasalahan mereka apa untuk tidak memulai. Jadi pengen pertemuan tatap muka sih, sama pengen nulis lagi gitu sih. Dan muka dengan booktuber yang ada di Malang. Yang mungkin masih kesusahan untuk memulai gitu. Jadi kepikiran apa yang pengen kamu sampaikan pada booktuber yang baru memulai atau yang takut memulai? Kayak tips and trick atau apa yang harus dilakukan? Sebenarnya sih dimulainya itu karena suka dulu. Pokoknya anggap aja semua karya yang pertama itu pasti jelek. Jadi ketika kita sadari ya karya pertama kan memang jelek, jadi kita asal aja upload, yang penting mulai. Nah ketika sudah mulai sebenarnya ada beban, ya aku kan udah mulai, masa nggak lanjutin sih gitu ya. Yang penting mulai dulu ya. Nanti urusan editing atau cara nge-review yang baik itu berjalannya waktu lah, karena ini kan channel kita sendiri, kayak ada waktu untuk belajar daripada ngerjain channel orang lain gitu. Terus yang kedua sih harus ikut komunitas sih, komunitas Booktuber Indonesia salah satunya. Karena kalau bareng-bareng aku kerasa banget bisa menyemangati gitu. Oh teman yang lain kok rajin banget upload, aku enggak ya gitu. Jadi ada rasa persaingan itu malah baik. Karena jadinya bareng-bareng untuk ayo produktif gitu. Lebih memotivasi ya kayak gitu kalau ada komunitasnya. Ada temennya itu lebih semangat. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Kayaknya banyak nih. Yang soal review tadi, kan pasti ada buku-buku yang dikasih oleh penerbit untuk Mega Review.
kalau apalagi non fiksi kan pasti ada pemikiran penulisnya di dalam buku itu. Nah misalnya kalau nggak cocok nih, ada buku yang nggak cocok pemikirannya, nggak cocok dengan apa yang ingin Mega sampaikan. Nah itu bagaimana cara mengatasi buku-buku yang seperti itu? Kan udah dikasih dari penerbit, harus mereview nih. Sebenarnya belum ada kejadian yang seperti itu, tapi ada kejadian di mana aku mengalami kebingungan sama satu buku karena berlawanan sekali dengan buku non-fiksi satunya. Nah malah itu jadi bagus gitu. Kan kalau sebenarnya tidak semuanya harus dipercaya. Kepercayaan yang tunggal kan nggak baik. Nah malah melihat bahwa buku itu punya sudut pandangnya masing-masing dan harus kita baca lebih banyak lagi tuh malah yang bagus gitu. Kayak misalnya kemarin aku kejadian membaca sebenarnya lebih ke marketing sih, lebih ke untuk jadi pelanggan yang loyal tuh kita harus bikin program-program ini. Tapi di buku selanjutnya itu malah dianggap program yang manipulatif gitu, kayak loh ini mana nih yang benar. Nah sebagai reviewer sih lebih, kalau aku sendiri mengambil jalan tengahnya dengan wah berarti kita harus lebih banyak baca lagi nih untuk tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud sudut pandang buku A, mana sih yang dimaksud sama sudut pandang B, juga nggak buru-buru membenci juga gitu. Berarti sebagai seorang reviewer pun juga harus punya ilmu-ilmu tertentu untuk menyampaikan review yang dia sampaikan dong dari bukunya. Harus punya ilmu-ilmu, maksudnya tahu info ini, tahu info itu untuk review sebuah buku ya. Lebih mudah seperti itu sih, lebih enak seperti itu, apalagi kayak buku-buku non fiksi atau buku-buku fiksi yang muatannya banyak. Nah tapi kembali lagi ke sudut pandang atau tujuan setiap orang dalam membaca. Kan nggak semua orang ingin secara dalam, atau misalnya dia memang memposisikan buku itu sebagai hiburan, kan tidak ada salahnya. Kalau aku ngelihat orang-orang membeli buku tuh polanya beda-beda gitu, dan ya udah biar kayak gitu aja, biar menyenangkan. Ada satu pertanyaan yang aku sebenarnya kepo, kita sebagai penerbit kepo, sebenarnya dari Mega atau dari komunitas booktuber atau pembaca, ada nggak sih sesuatu yang kalian gregetan sama penerbit, harusnya kalian melakukan ini nih atau harusnya kalian ini, ada nggak sih yang seperti itu? Kalau penerbit belum pernah kejadian, cuma yang sempat rame itu penulis. Oke, sebenarnya dia mungkin penulis baru gitu ya, dan masih menganggap yang penulis itu prestisnya lebih tinggi daripada siapapun gitu. Jadi lucu juga karena ketika bukunya direview tidak boleh ada kritik di situ, tidak ada kebebasan di situ, dan kasus-kasus yang lain yang ketika kita coba ingatkan tidak bisa gitu. Mungkin ada beberapa teman yang marah, tapi ya sudah, kayak kita mencoba mengerti posisi penulis itu. Gitu sih. Lebih mungkin membebaskan sudut pandang booktuber sih, dan tetap juga harus diimbangi juga sama teman-teman booktuber yang lebih bijak gitu untuk mengulas sesuatu, atau ya sesuai karakternya aja sih. Oke, itu tadi perbincangan kita bareng Sofia Mega mengenai komunitas booktuber, juga untuk komunitas literasi yang ada di Indonesia. Sampai sekian perbincangan hari ini, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.